Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat ya untuk belajar pada hari ini. Semangat, Bu. Nah, ketua kelas mana? Saya, Bu. Nah, ketua kelas tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Semua siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, amin. Nah, baiklah, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau ambil absen dulu. Nur Adila hadir? Hadir, Bu. Kamil Nofri? Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Pertahankan ya kehadirannya. Baik, Bu. Nah, baiklah. Sebelum mulai pelajaran atau materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu semua, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Nah, Dila, tentang apa? Materi minggu lalu tentang kurban, Bu. Ya, materi kita minggu lalu yaitu membahas tentang kurban. Siapa yang tahu pengertian dari kurban? Saya, Bu. Nah, Kamil? Kurban adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara-cara dan kewaktuan tertentu. Nah, siapa lagi yang tahu yang materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Nah, Dila. Waktu dan tempat menyembelih kurban, Bu. Nah, kapan waktu dan tempatnya? Waktunya yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari, Bu. Ya, berarti anak-anak ibu semua bagus ya penjelasannya. Berarti masih ingat ya materi kita minggu lalu? Ya, Bu. Nah, sebelum masuk ke materi kita sekarang, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu pernah memiliki harta atau benda atau sesuatu? Pernah, Bu. Nah, siapa yang pernah memiliki harta atau sesuatu atau benda? Saya, Bu. Nah, Kamil? Tas. Apa? Ya, tas sekolah. Siapa lagi yang pernah memiliki harta Saya, atau Bu. benda? Nadila, apa yang Dila miliki? Sepatu, Bu. Nah, sepatu apa? Sepatu sekolah, Bu. Ya, sepatu sekolah itu adalah hak milik dari Dila dan Kamil. Nah, bagus ya. Jadi, berkaitan dengan materi kita sekarang yaitu tentang kepemilikan. Namun, materi kita sekarang adalah tentang kepemilikan dalam Islam. Yang tadi itu yang Ibu tanya itu adalah kepemilikan pribadi milik Kamil dan Dila. Nah, materi kita sekarang yaitu tentang kepemilikan dalam Islam. Nah, dari judul materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai pada materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah anak-anak ibu harus bisa mengetahui pengertian dari kepemilikan. Nah, yang kedua, anak-anak ibu harus bisa memahami dalil atau membacakan dalil dari kepemilikan tersebut. Nah, yang ketiga, anak-anak ibu harus bisa memahami dan mengetahui apa-apa saja penyebab dari kepemilikan. Nah, yang keempat, anak-anak ibu harus bisa mengetahui apa saja macam-macam atau pembagian dari kepemilikan tersebut. Nah, yang kelima yaitu kita masuk ke bagian poin akadnya. Dari poin akad ini, anak-anak ibu harus bisa mengetahui pengertian dari akad, rukun akad, dan macam-macam akad.
waktunya sampai kita bahas semuanya, kita ulas semuanya, baik itu tentang kepemilikan itu sendiri maupun tentang akad tersebut. Nah, tetapi jikalau waktu kita tidak cukup nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Nah, paham ya? Paham, Bu. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu yaitu tentang pengertian dari kepemilikan tersebut. Nah, kepemilikan secara bahasa berasal dari kata milkun yang artinya sesuatu yang berbeda. Nah, siapa yang tahu lagi pengertian kepemilikan secara istilah? Saya, Bu. Nah, Dila, apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Nah, Dila, kepemilikan secara istilah. Dila? Yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Ya, jadi kepemilikan secara bahasa adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan juga dapat dimanfaatkan oleh seseorang dan juga kepemilikannya tersebut atau penguasaannya tersebut boleh dipindah-pindahkan. Nah, contohnya saja seperti ini. Misalnya ibu mempunyai buku, lalu misalnya ibu mempunyai spidol ini. Terus ini kan jadi hak milik ibu nih. Nah, nanti ibu pinjamkan kepada Dila atau ibu kasih kepada Dila. Jadi spidol ini nanti menjadi hak milik Dila. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepemilikannya atau penguasaannya itu bisa berpindah-pindah. Nah, dari spidol ini menjadi milik ibu tadi, hanya ibu yang bisa menguasai. Karena udah ibu kasih spidol ini sama Dila, jadi spidol ini adalah hak milik Dila dan bisa dikuasai oleh Dila. Nah, paham anak-anak ibu sampai situ? Paham, Bu. Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalil dari kepemilikan. Nah, dalil dari kepemilikan ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, ada anak-anak ibu yang membawa Al-Quran? Ada, Bu. Nah, Dila, coba buka Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Nah, udah buka? Udah, Bu. Nah, tolong Dila bacakan ayatnya. Baik, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminaka mimma afa Allahu alaik. Nah, bagus ya Dila. Tapi itu Dila tolong diperbaiki lagi bacaannya ya, dan iramanya tolong diperbagus lagi ya. Baik, Bu. Nah, siapa yang bisa membacakan artinya? Saya, Bu. Nah, Kamil. Artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istrimu yang telah kamu berikan nafkahnya dan Mas hanya kawinnya. hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu perang dalam perangan yang dikarunia oleh umatmu. Al-Ahzab ayat 33. Ya, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari ayat tersebut? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nggak ada yang tahu maksud dari ayat itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, baiklah, kalau memang tidak ada yang tahu, jadi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan kepada Nabi apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, misalnya oleh seluruh Nabi. Misalnya saja Allah menghalalkan kepada Nabi istri-istrinya. Kenapa Allah menghalalkan kepada Nabi istri-istrinya tersebut? Karena istrinya tersebut telah diberikan mas kawinnya di saat ia nikah, di saat ia menikahi istrinya tersebut. Jadi Allah telah menghalalkan istri-istrinya tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah menghalalkan bagi Nabi barang-barang yang ia dapatkan di saat ia berperang dengan
lawannya tersebut. Nah, apapun barang yang didapatkannya di saat peperangan tersebut, barang yang hidup maupun yang mati ataupun segala macam itu sudah menjadi hak Nabi. Begitupun juga dengan kita, apa yang kita dapat itu adalah menjadi hak milik kita. Contohnya saja kita mendapatkan contohnya saja kepemilikan tadi oleh Dila dan Kamil, yaitu sepatu sekolahnya sama tas sekolahnya itu adalah kepemilikan oleh Dila dan Kamil secara pribadi tadi kan, jadi itu harus dijaga. Nah, jadi kalau kita mempunyai sesuatu tuh ada juga kewajiban untuk kita untuk menjaganya. Jangan mentang-mentang kita memiliki barang tersebut terus barang itu kita rusak-rusak, nggak boleh. Nah, ada paham? Paham, Bu. Nah, baiklah, itulah tentang dalil kepemilikan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke sebab-sebab dari kepemilikan tersebut. Nah, sebab-sebab dari kepemilikan ini ada 4. Yang pertama, harta atau barang yang belum ada kepemilikannya. Nah, harta atau barang yang belum ada kepemilikan ini, ada yang tahu contohnya? Ada, Bu. Nah, coba Kamil. Ikan di sungai, Nah, terus? ikan di laut. Ya, bagus. Jadi itu adalah contoh kepemilikan atau contoh harta atau barang yang belum ada kepemilikannya. Contohnya saja seperti yang disebutkan oleh Kamil tadi. Contohnya yaitu ikan-ikan yang ada di lautan atau ikan-ikan yang ada di sungai. Nah, contoh lainnya yaitu seperti burung-burung yang ada di udara. Nah, itu kan belum ada kepemilikannya. Nah, jadi jika seandainya anak-anak ibu pergi mancing ke laut, nah itu boleh kita ambil seperlunya dan tidak ada membayar kepada siapapun dan tidak ada yang melarang kita untuk memancing ikan di lautan maupun itu memancing ikan di sungai. Nah, jadi itu merupakan kepemilikan atau harta atau barang yang belum ada pemiliknya. Jadi boleh kita miliki barang yang belum ada dimiliki oleh orang lain tersebut. Nah, paham? Paham, Bu. Nah, yang kedua yaitu harta atau barang yang kita miliki berdasarkan akad. Nah, berdasarkan akad. Nah, ada yang tahu contohnya? Ada, Bu. Nah, Dila. Contohnya seperti jual beli, Ya. barang yang dapat dari hutang piutang, Ya. sewa menyewa dan pemberian dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh dari harta atau barang yang kita miliki berdasarkan akad. Nah, contohnya saja akad jual beli itu kan ada akadnya antara si pembeli dan si penjual. Atau akad utang piutang adanya akad orang yang meminjamkan dan akad orang yang dipinjamkan. Nah, itu adalah suatu barang atau harta yang kita miliki berdasarkan akad. Nah, selanjutnya harta atau barang tersebut kita miliki berdasarkan harta warisan. Nah, ada yang tahu contohnya? Ada, Bu. Nah, Kamil, apa contohnya? Pusaka dari orang tua. Ya, jadi harta atau barang yang kita dapatkan melalui harta warisan tersebut adalah kita mendapatkan bagian warisan dari orang tua. Nah, itulah yang menjadi hak milik kita, bagian yang telah diberikan oleh orang tua kita itu kepada kita. Nah, itu merupakan harta atau barang yang kita dapatkan berdasarkan pembagian harta atau pewarisan harta. Nah, selanjutnya sebab-sebab kepemilikan itu adalah suatu harta atau barang yang kita miliki berdasarkan peternakan. Nah, ada yang tahu contohnya harta atau barang yang kita miliki berdasarkan peternakan tersebut? Ada, Bu. Nah, Adila apa?
Contohnya seperti telur ayam, anak sapi yang dimilikinya. Ya, jadi harta atau barang yang kita miliki itu berdasarkan peternakan tersebut seperti telur ayam. Nah, telur ayam itu kita miliki atau kita dapatkan berdasarkan hasil peternakan tersebut dari hasil ayam yang kita ternak, hasil ayam yang kita miliki, lalu dia bertelur, itu adalah hasil dari peternakan. Dan begitu juga seperti sapi, kambing. Nah, sapi dan kambing itu kita pelihara, terus nanti kalau dia beranak-beranak, itulah yang menjadi hak milik kita dari peternakan tersebut. Nah, paham anak-anak ibu tentang sebuah kepemilikan ini? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada, kita lanjut ke macam-macam kepemilikan. Nah, macam-macam kepemilikan ini atau pembagian dari kepemilikan ini ada 3. Yang pertama, kepemilikan individu. Ada yang tahu apa maksud dari kepemilikan individu ini? Ada, Bu. Nah, Dila. Maksud dari kepemilikan individu yaitu barang atau harta yang dimiliki secara pribadi, Bu. Ya, terus? Contohnya seperti rumah, mobil, dan sawah, Bu. Ya, bisa itu dimanfaatkan oleh banyak orang? Untuk pribadi, Bu. Ya, jadi itu tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Atau jadi kepemilikan pribadi itu adalah barang individu kita, barang dari hasil yang kita beli, dari jerih payah kita. Jadi kepemilikan pribadi atau individu tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Hanya kita pribadi saja yang bisa memanfaatkannya atau keluarga kecil kita saja. Misalnya seperti ibu kita membeli rumah atau mobil, itu kan hanya kita saja yang bisa memanfaatkannya. Orang banyak atau orang lain atau khalayak masyarakat umum tidak bisa memanfaatkan barang yang kita miliki tersebut. Seperti mobil itu kan hanya kita saja, seperti rumah kita saja yang boleh tinggal di rumah, tidak ada orang lain atau khalayak ramai yang tinggal di rumah kita tersebut. Nah, paham tentang itu? Paham, Bu. Nah, yang kedua yaitu tentang yang pertama kepemilikan pribadi. Yang kedua yaitu kepemilikan publik. Nah, ada yang tahu maksud dari kepemilikan publik ini? Ada, Bu. Nah, coba Kamil, apa maksudnya? Kepemilikan publik adalah kepemilikan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, contohnya apa? Jalan raya. Nah, ya jadi kepemilikan publik adalah Dila, jangan main HP Dila. Kalau ibu menerangkan, tolong Dila dengarkan ya. Nanti pas ibu menerangkan, Dila nggak bisa nanti nempel di kepalanya apa yang ibu sampaikan. Baik, Paham? Bu. Maaf ya, Bu. Baiklah, jangan diulangi lagi ya Dila. Ya, Bu. Nah, kalau begitu kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Kepemilikan publik. Nah, apa tadi pengertian dari kepemilikan publik? Kepemilikan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, tuh contohnya apa tadi? Jalan raya. Ya, jadi kepemilikan dari publik itu adalah kepemilikan yang bisa dimanfaatkan atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Contohnya saja jalan raya, itu kan banyak orang yang bisa memanfaatkan jalan tersebut. Siapa saja boleh yang lewat di jalan raya tersebut karena itu merupakan kepemilikan publik. Nah, paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Nah, siapa yang tahu maksud dari kepemilikan negara ini? Saya, Bu. Nah, Dila. Kepemilikan negara maksudnya harta atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, Bu. Ya, jadi harta atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang ada di negara kita. Ya, Bu. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti gedung sekolah atau gedung pemerintahan, Bu. Nah, contohnya saja seperti gedung sekolah negeri. Jadi, siapapun bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Contohnya saja sekolah negeri. Nah, siapapun bisa bersekolah di sekolah tersebut. Siapapun yang ingin bersekolah di situ. Nah, siapapun yang bersekolah di situ bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah tersebut, baik perpustakaan, tempat sekolah, tong sampah lokal maupun dan
sebagainya. Nah, itu merupakan kepemilikan negara. Paham anak-anak ibu sampai situ? Paham, Bu. Nah, baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke akad. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu pengertian dari akad. Nah, siapa yang tahu pengertian akad secara bahasa? Saya, Bu. Nah, Dila. Akad secara bahasa berarti ikatan atau persetujuan, Bu. Nah, akad secara bahasa yaitu ikatan atau adanya suatu persetujuan. Nah, siapa yang tahu pengertian akad secara istilah? Saya, Bu. Nah, Kamil. Adalah kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk satu benda. Ya, jadi bagus ya Dila dan Kamil. Jadi akad secara istilah itu yaitu adanya suatu kesepakatan antara seseorang yang ingin memberikan barang dengan orang yang ingin menerima barang tersebut. Nah, paham anak-anak ibu tentang pengertian ini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu rukun dari akad. Nah, rukun dari akad ini yang pertama yaitu adanya dua orang yang ingin melakukan akad tersebut. Nah, contohnya saja adanya dua orang, adanya Dila dan Kamil yang ingin melakukan akad. Nah, yang kedua yaitu adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul itu apa? Yaitu adanya perkataan antara Dila dan Kamil. Contohnya saja seperti ini. Dila ingin meminjamkan HP-nya kepada Kamil. Jadi di situ ada ijab dan kabulnya. Contohnya saja Dila ngomong kepada Kamil, Dila pinjamkan HP ini kepada Kamil sampai besok hari jam 4 misalnya seperti itu. Nah, itu adalah ijab dan kabulnya. Nah, yang ketiga yaitu adanya barang yang diakadkan. Barang yang diakadkan itu apa contohnya? HP tadi, Ya, Bu. barang yang diakadkan tersebut adalah HP yang ingin dipinjamkan kepada Kamil. Nah, paham anak-anak ibu tentang rukun tuh? Paham, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam dari akad. Nah, macam-macam dari akad ini yang pertama ada akad lisan. Nah, akad lisan itu apa? Akad yang diucapkan. Ya, jadi akad secara lisan adalah akad yang diucapkan ketika Kak Dila ingin meminjamkan HP kepada Kamil. Jadi Dila ucapkan dengan pembicaraan atau perkataan. Nah, yang kedua akad tulisan. Nah, akad tulisan ini apa? Akad yang dilakukan secara tertulis, Bu. Ya, jadi akad tulisan ini adalah akad yang dilakukan secara tertulisnya. Contohnya saja seperti ditulis dengan pena dan lembar kertas. Nah, apapun yang ingin disampaikan atas akad tersebut tulis di pena. Misalnya saja dilakukan oleh orang yang tidak bisa berbicara atau orang bisu. Jadi dia melakukan akad tersebut dengan tulisan menggunakan alat pensil yaitu pena dan kertas. Nah, selanjutnya yaitu akad diwakilkan atau akad perantara. Nah, akad perantara ini yaitu akadnya tersebut diwakilkan oleh orang lain. Misalnya dia berhalangan hadir atau bagaimana, tetapi sebelumnya itu sudah direncanakan dari awal bahwa dialah yang ingin mewakilkan akad tersebut. Nah, paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, macam-macam akad selanjutnya yaitu akad isyarat. Nah, contoh akad isyarat itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi isyarat itu adalah mereka mengucapkan akad itu atau menerima ijab kabul tersebut dengan mengangguk. Nah, contohnya saja di dalam hal pernikahan tersebut seorang laki-laki itu ingin mengawini seorang perempuan misalnya. Jadi dia hanya melakukan angguk-angguk karena dia tidak bisa ngomong. Nah, itu adalah contoh akad isyarat. Nah, paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu akad taati. Nah, akad taati ini ada yang tahu maksudnya? Ada, Ada, Bu. Bu. Nah, Kamil? Saling
memberikan, Bu. Ya, jadi akad tak hati ini sudah banyak terjadi pada zaman sekarang. Nah, contohnya saja seperti orang jajan di kedai nasi. Nah, itu kan saling memberikan aja. Misalnya pas dia berhenti, nasi satu, katanya kan, tambah satu, katanya kan, terus nanti uangnya langsung aja diberikan tanpa adanya kesepakatan yang jelas seperti akad-akad yang dijelaskan oleh dalam Islam. Jadi itu sebenarnya udah ada banyak yang terjadi sekarang tanpa adanya akad-akad yang lebih ribet. Itu namanya akad yang sudah ada secara umum. Nah, paham anak-anak ibu sampai sini? Paham, Bu. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah terulas. Semuanya mulai dari pengertian, dari kepemilikan, dalil, sebab-sebab macam-macam, dan begitu pun dengan akad, pengertian rukun dan macam-macam akad. Nah, apakah anak-anak ibu benar-benar paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau emang tidak, ibu mau mengadakan kuis apakah anak-anak ibu itu benar-benar paham atau tidak. Nah, yang ingin ibu tanyakan, siapa yang bisa menjawab nanti dari pertanyaan ibu? Tolong angkat tangannya ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, siapa yang tahu pengertian dari kepemilikan secara istilah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, Dila? Kepemilikan secara istilah yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Nah, intinya boleh dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada Quran surat berapa terdapat dalil tentang kepemilikan? Saya, Bu. Nah, Kamil? Quran surat Al-Ahzab ayat 55. Ya, jadi terdapat pada Al-Quran surat Al-Ahzab pada ayat 50 ya, Kamil? Ya, Bu. Bukan 55. Ya, bagus. Jadi, pertanyaan selanjutnya, apa saja penyebab kepemilikan? Sebab-sebab kepemilikan? Saya, Bu. Nah, Dila? Yang pertama yaitu barang atau harta itu belum ada pemiliknya. Nah, yang kedua? Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Ya, yang ketiga? Yang ketiga, barang atau harta yang dimiliki karena warisan. Nah, yang keempat? Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau peternakan, Bu. Ya, bagus Dila. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja macam-macam dari kepemilikan? Saya, Bu. Nah, Kamil? Kepemilikan pribadi, Ya, kepemilikan publik, ya, dan kepemilikan negara. ya, bagus anak ibu. Ya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang tahu pengertian akad secara bahasa? Saya, Bu. Nah, Dila. Akad secara bahasa berarti ikatan atau persetujuan, Bu. Ya, selanjutnya siapa yang tahu macam-macam akad? Saya, Bu. Nah, Kamil? Akad lisan, Ya, akad tulisan, ya, akad perantaran, ya, perantara. akad isyarat, Ya, akad arti. ya, bagus kalian anak ibu. Ya, berarti anak-anak ibu semua paham ya dengan materi kita pada hari ini? Paham, Bu. Nah, bagus sekali ya. Nah, karena waktu yang membatasi dan materi kita pun sudah tercapai dengan judul kepemilikan dalam Islam. Nah, jadi tugas untuk anak-anak ibu minggu depan, kita minggu depan UHA ya, ujian harian ya, tentang materi kepemilikan dalam Islam. Tolong baca-baca bukunya di rumah, hafal-hafal materinya. Minggu depan kita UHA. Mana tahu UHA-nya minggu depan lisan kan? Nah, jadi tolong dihafal materinya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, baiklah kalau gitu. Anak-anak ibu semua udah paham dan minggu depan kita UHA. Nah, karena waktu yang membatasi, bentar lagi kita karena udah mau jam pulang, jadi kalau ada ibu salah dan janggal, ibu mohon maaf. Nah, ketua kelas lo kali ini mana? Saya, Bu. Nah, tolong Dila siapkan. Baik, Bu. Semua siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.